Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, pelaku pembunuhan dan penganiayaan dua buruh kebun tebu di Banyuwangi akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditemukan warga tergolek lemas saat bersembunyi di kebun tebu dengan kondisi tubuhnya terluka parah. Usai buron, pelaku pembunuhan dan penganiayaan dua buruh kebun di Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi akhirnya diringkus polisi. Pelaku bernama Senan, 51 tahun, buruh kebun warga Dusun Sumber Manggis, Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi, yang tak lain masih tetangga kedua korban. Pelaku yang bersembunyi di tengah kebun tebu ditemukan warga terluka parah perutnya. Belum diketahui apakah korban mencoba bunuh diri atau tidak. Tim Resmo Polresta Banyuwangi langsung membawa pelaku ke RSUD Blambangan. Pelaku masih belum bisa dimintai keterangan karena menjalani operasi. Polisi masih menyelidiki motif peristiwa berdarah yang menggegerkan warga kawasan perkebunan ini. Sejauh ini yang pasti adalah tetangga dekatnya dari para korban. Dan indikasinya luka ini dia mencoba bunuh diri ataukah pada saat duel? Nanti kita pastikan dulu ya Pak. Dan lokasi penemuannya dengan TKP berapa? Tidak terlalu jauh, kurang lebih 500 meteran dari TKP awal ya. Kita juga mungkin dari pelarian itu keluar lagi, lapangan langsung kita amankan. Karena kita sudah membentuk dan menyebarkan tim di area itu. Diberitakan dua buruh kebun ditemukan tergeletak bersimbah darah pada Kamis 4 Mei di tengah perkebunan Kali Telepak, Kecamatan Silir Agung, Banyuwangi dengan luka penuh sabetan senjata tajam. Satu korban bernama Slamet berhasil selamat setelah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan satu korban lain, Bibit Prasetyo, 56 tahun, ditemukan tewas di lokasi kejadian. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, warung sembako di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, ludes terbakar. Diduga api menyambar saat pemilik warung mengisi BBM ke dalam botol untuk dijual eceran. Akibat peristiwa ini pemilik warung terluka bakar. Warung sembako milik Wati di Desa Kartasada, Kabupaten Sumeneb dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api cepat menghanguskan seluruh isi warung yang terbuat dari kayu. Kebakaran berawal saat pemilik warung mengisi bahan bakar minyak ke botol untuk dijual eceran. Tempat pengisian yang diduga berdekatan dengan lemari es dan listrik menimbulkan percikan api hingga langsung menyambar ke botol BBM. Pemilik warung yang panik berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Ia mengalami luka bakar dan pingsan sehingga dilarikan ke puskesmas. Akibat ada korsleting listrik yang sehingga menyambar waktu pemilik mengisi BBM ke botol itu menimbulkan percikan api sehingga terjadi kebakaran yang mengakibatkan semua hunian dan semuanya yang ada di bangunan ini sudah ikut terbakar. Ada korban dan? Ada korban satu, pemilik perempuan itu sekarang masih dibawa ke puskesmas Kalianget. Apa yang dialami? Yang dialami bukan luka bakar. Luka bakar mungkin ada lecet dan agak sedikit tadi sempat pingsan. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian saat 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kerugian materi akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 100 juta rupiah lebih. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, truk bermuatan kayu terbakar di ruas jalan tol Surabaya-Malang. Api cepat membesar dan membakar seluruh bodi truk. Akibat peristiwa ini ruas tol dari Surabaya menuju Malang tersendat. Truk yang dikemudikan Dedik Haryanto, warga Sidoarjo, terbakar di ruas jalan tol Surabaya-Malang, tepatnya di KM 758.900. Besarnya kobaran api dengan cepat membakar truk yang mengangkut kayu palet. Ibtu Nanang Hendrawan, Kanit PJR Jatim 2, Polda Jatim mengatakan belum mengetahui penyebab kebakaran. Menurut keterangan sopir, awalnya ia melaju dari Surabaya menuju Porong. Saat di jalan tol tiba-tiba muatan terbakar sehingga pengemudi menepikan kendaraan ke bahu jalan dan menyelamatkan diri keluar dari kabin truk. Untuk memadamkan api, petugas menerjunkan 2 mobil damkar. Awal pertama dibantu oleh tangki air. Alhamdulillah ada rekan-rekan sama-sama sopir yang kita minta tolong bisa. Selanjutnya ada PMK datang, akhirnya penyemprotan dan pembasahan. Ini sementara ini kami menunggu derek besar untuk bisa mengangkut biar menjadi tontonan masyarakat.
Kalau api dari mana dan awal? Nah, menurut keterangan sementara dari Bapak sopir, dia tidak tahu ada asap. Sementara itu akibat peristiwa ini ruas jalan tol Surabaya-Malang menjadi tersendat. Dari Sidoarjo, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, seekor sapi mengamuk dan melompat ke panggung hajatan pengantin di Desa Pengungsian Kabupaten Sampang. Pengantin dan tamu undangan yang ketakutan berhamburan menyelamatkan diri. Acara pernikahan di Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang gempar saat seekor sapi yang terlepas dari kandang mengamuk naik panggung pengantin. Awalnya hajatan ini berlangsung khidmat saat kedua mempelai berada di atas panggung hendak foto bersama dengan orang tuanya. Namun saat melihat seekor sapi melompat dan naik ke panggung pengantin, seluruh tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Sapi keluar, lari yang satu lari ke timur, yang satu lari ke tempat undangan itu. Waktu itu ada hadroh. Hadroh perpan mulai hadroh. Lagi main. Iya, lagi main hadrohnya. Setelah ada dari pihak keluarga laki-lakinya itu mau foto bersama, waktu itu kejadian sapinya ngamuk naik ke pelaminan. Hanya itu fakta yang ada di lapangan. Alhamdulillah waktu kejadian tidak ada korban jiwa, hanya sebagian ada sedikit piring yang pecah. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini, namun panggung pengantin rusak akibat diterjang sapi. Salin Awali melaporkan dari Sampang. Kita ke informasi lain, saudara. Menjelang Pilpres, bakal calon presiden mulai safari menggalang dukungan di Jawa Timur. Ganjar Pranowo, capres dari PDI Perjuangan, meresmikan posko pemenangan bersejarah di Surabaya. Sementara Anies Baswedan menyerap aspirasi pendukungnya di Jember. Ribuan simpatisan dan relawan Ganjar Pranowo menyambut dan mengarak capres PDI Perjuangan itu di sepanjang jalan Pandegiling Surabaya Sabtu siang. Ganjar akan meresmikan posko pemenangan Pilpres 2024. Posko yang dikenal dengan Posko Promek alias Pro Megawati tersebut merupakan tempat bersejarah bagi PDI Perjuangan di tahun 1999. Kepada para pendukungnya dan simpatisan PDIP, Ganjar berpesan agar berkampanye secara sehat di media sosial, termasuk tidak menyebar hoaks, menfitnah, atau melakukan perundungan kepada siapapun. Sekarang perjuangan sedang kita mulai kembali. Mari kita rapatkan barisan, mari kita satukan kekuatan. Sekali lagi saya dari titik. Mereka yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, tolong jangan menyakiti orang lain. Jangan hinakan orang lain. Sementara di Jember, Anies Baswedan, baca pres yang diusung Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat menemui sejumlah tokoh serta komponen masyarakat, diantaranya bersilaturahmi dengan Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang juga politisi Partai Nasdem. Menurut Anies, banyak persoalan di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian lebih sehingga dirinya akan siap menampung aspirasi masyarakat dan pendukungnya, terutama dalam persoalan ekonomi, kemiskinan, dan lapangan kerja. Satu perjalanan lintas wilayah, jadi ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk diantaranya ke Jawa Timur. Kami datang mendengar, kami menyerap aspirasi dan melihat dari dekat perkembangan terkini yang ada di masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab, karena kita mendapatkan amanat. Kami dapat amanat dari Partai Nasdem, kemudian dari PKS, dari Demokrat untuk mengikuti proses pencalonan. Bagian dari tanggung jawab itulah mengapa kita berjalan dan menemui seluruh masyarakat. Meski sudah resmi diusung partai pendukungnya masing-masing, namun Ganjar dan Anies belum resmi mengumumkan calon pendamping alias cawapres mereka. Rahmat Hidayat dan Tommy Iskandar melaporkan dari Surabaya dan Jember.
Ya, Saudara, Kejurnas Motocross Kasal 2023 digelar di sirkuit Gajah Mada, Kabupaten Mojokerto. Ratusan crosser dari berbagai daerah di Indonesia ikut meramaikan Kejurnas yang melombakan 18 kelas. Kejurnas Grass Track Motocross Super Track Championship Kasal Cup 2023 digelar di sirkuit Gajah Mada, Lantaman 5, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Sabtu pagi. Lomba diikuti oleh ratusan crosser dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 18 kelas dilombakan bagi para peserta Kejurnas Motocross selama 2 hari. Di antaranya kelas bebek modif 125 cc, sport modifikasi open, serta sport dan trail. Selain membangkitkan kembali gairah para atlet dan penghobi motor trail, Kejurnas juga untuk mencari bibit-bibit potensial yang berprestasi, baik di kancah nasional maupun internasional. Kita menyelenggarakan Kejurnas Motocross dan Grass Track. Setelah sekian tahun, kegiatan ini tidak terlaksana karena kesibukan dan kondisi nasional kita saat itu. Hari ini kita laksanakan saat race pertama atau kegiatan pertama yang kita laksanakan di Mojokerto ini. Tentunya kita berharap dengan kegiatan seperti ini kita bisa membangkitkan lagi para penggiat olahraga ini, baik atlet maupun para supporting sistemnya, untuk kembali bergiat, kembali berprestasi, kembali mendapatkan prestasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri secara internasional. Kejurnas Motocross Kasal Cup 2023 akan digelar 5 putaran. Tak hanya di Mojokerto, kejuaraan juga diselenggarakan di Kota Tegal, Salatiga, Gresik, dan putaran terakhir di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, kita ke informasi ringan, Saudara. Pemkot Surabaya menggelar festival rujak ulek di sepanjang Jalan Kembang Jepun, Surabaya. Tak hanya diikuti oleh warga Surabaya dan Jawa Timur, festival juga dimeriahkan peserta warga negara asing. Menyambut Hari Jadi Kota Surabaya ke-730, Pemkot Kota Surabaya Sabtu petang menggelar festival rujak ulek di sepanjang Jalan Kembang Jepun, Surabaya. Sebanyak 432 peserta yang terbagi 108 grup antusias mengikuti festival tahunan ini. Tidak hanya peserta lokal, para peserta bule dari negara sahabat juga antusias mengikuti festival kuliner khas Surabaya ini. Mereka mengenakan beragam balutan kostum unik, di antaranya busana pewayangan dan pakaian adat Nusantara. Seluruh peserta antusias mengulek bumbu sambil bergoyang, mengikuti musik yang didendangkan sebagai salah satu kriteria penilaian juri. Menyenangkan ya, mungkin menambah pariwisata Surabaya, juga bagi meningkatkan ya, meningkatkan UKM kita dari Dinas Koperasi khususnya juga itu sangat membantu para UKM di Surabaya. Harapannya Bu dengan festival rujak ulek ini Bu sebagai warga Surabaya? Kali ini kan mungkin sudah masuk jurnal nasional ya, jadi semakin ke depan semakin ramai, menambah pariwisata di Surabaya semakin meningkat. Menurut Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, ini merupakan rangkaian acara menyambut Hari Jadi Kota Surabaya tanggal 31 Mei mendatang. Namun pemerintah pusat tertarik menjadikannya sebagai agenda nasional. Jadi dan rujak ulek ini yang saya katakan tadi terdiri dari berbagai macam isi yang menunjukkan bahwa rujak cingur ini adalah berbagai ragamnya kota Surabaya yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan agama, tapi kita tetap menjaga toleransi. Itulah filosofi dari rujak cingur. Semoga dengan festival rujak ulek ini maka semakin membuat guyup warga Surabaya, semakin guyup rukun warga Surabaya, sehingga Surabaya bisa mewujudkan menjadi kota yang baldatun thayyibatun warahmun ghafur. Para peserta rujak ulek yang masuk 10 besar mendapat hadiah sebesar 1,5 juta rupiah.
Diharapkan rujak ulek tak hanya dikenal di tanah air, namun juga kondang di mancanegara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.